Laporan polisi menunjukkan sang dokter ini mengalami kekerasan seksual sebelum akhirnya ia dibunuh. Hasil otopsi menemukan sebanyak 150 ml sperma telah ditemukan di tubuh sang dokter. Rekan kerja korban diduga terlibat dalam aksi ini. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News. Bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin kasus yang sedang ramai diperbincangkan teman-teman. Ini adalah kasus yang terjadi di India. Tepatnya kita akan ngomongin kasus ruda paksa yang telah dialami oleh seorang dokter di India. Tapi sebelum lebih lanjut ngomongin beritanya, teman-teman jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jadi langsung saja kita ke beritanya. Kasus tragis yang menimpa seorang dokter di Kolkata, India telah memicu gelombang kemarahan dan protes besar-besaran. Sebagaimana diberitakan oleh media India, seorang dokter perempuan berusia 31 tahun yang sedang menjalani program pelatihan pasca sarjana di sebuah rumah sakit pemerintah ditemukan tewas dengan luka-luka serius pada 9 Agustus 2024 lalu. Laporan awal menyebutkan bahwa kematiannya ini disebabkan oleh bunuh diri. Namun hasil otopsi mengungkapkan bahwa dokter tersebut telah diruda paksa dan juga telah dibunuh. Berdasarkan laporan sejumlah media lokal India, peristiwa terjadi ketika sang dokter tengah beristirahat di aula seminar RG Kal Medical College and Hospital usai bekerja 36 jam non-stop. Ia kemudian ditemukan tak bernyawa keesokan paginya dengan kondisi tubuh yang telah berlumuran darah. Laporan polisi menunjukkan sang dokter ini mengalami kekerasan seksual sebelum akhirnya ia dibunuh. Hasil otopsi menemukan sebanyak 150 ml sperma telah ditemukan di tubuh sang dokter. Kondisi tubuh korban sangat mengenaskan ketika ditemukan oleh rekan kerjanya. Beberapa bagian tubuhnya berlumuran darah seperti di area mata, mulut, dan alat vitalnya. Sejumlah luka juga telah ditemukan di kaki kiri, leher, tangan kanan, dan juga pada jari manis. Rekan kerja korban diduga terlibat dalam aksi ini. Sejumlah nama-nama dokter magang dan dokter di rumah sakit RG Kar sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Insiden ini segera memantik kemarahan nasional terutama di kalangan tenaga medis dan juga para aktivis. Sejak penemuan jasad korban, ribuan dokter dan aktivis feminis di India menggelar aksi protes di berbagai kota, termasuk di kota Kolkata, Delhi, dan juga Patna. An anger that has been simmering for generations amongst doctors, amongst women, amongst all healthcare workers of not being able, of the public, media, government not treating us with self-respect, understanding our self-respect and treating us with dignity that is due to us. And this rape has shaken our faith in the system. You saw how the gruesome murder and rape was done, and later on every effort was made to shield the victim, and that is what happens every time in India. Protes ini dilakukan untuk menuntut keadilan bagi korban dan juga perlindungan yang lebih baik bagi para dokter dan perempuan di India. Federation of Resident Doctor Association atau FORDA, salah satu asosiasi dokter terbesar di India, telah menyerukan penghentian layanan elektif di rumah sakit sebagai bentuk protes. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mempercepat penerapan Undang-Undang Perlindungan Pusat yang bertujuan untuk melindungi tenaga medis dari kekerasan. There are many demands. The first is safety of women. Especially workplaces, the facilities they are not conducive to working women. There are no duty rooms. The safety is questionable, and then there is violence from the relatives, which is a common scene these days. Every so often you see doctors getting beaten up every day, which is really sad. And a larger thing for which we are here is CPA. We want a protection act to be passed from the government. Terkait peristiwa ini, seorang tersangka yakni Sanjoy Roy yang merupakan relawan sipil dan sering berada di rumah sakit tersebut telah ditangkap oleh polisi. Meski demikian, keluarga korban menduga bahwa kejadian ini melibatkan lebih dari satu pelaku. Kasus tersebut kini telah diserahkan kepada Biro Investigasi Pusat untuk penyelidikan yang lebih lanjut. Kekerasan seksual di India telah menjadi isu yang terus mengemuka, dengan rata-rata 90 kasus pemerkosaan dilaporkan setiap harinya. Meskipun hukum telah diperketat setelah kasus pemerkosaan brutal di Delhi pada tahun 2012, banyak aktivis yang berpendapat bahwa pelaksanaan hukum tersebut masih lemah.
Selain itu, protes ini juga menyoroti persoalan yang dihadapi tenaga medis di India, di mana mereka seringkali bekerja dalam kondisi berbahaya tanpa perlindungan yang memadai. Para dokter di India berharap bahwa tragedi ini akan menjadi titik balik dalam upaya mereka untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan keadilan yang lebih layak bagi para korban. Tapi menurut teman-teman, gimana nih? Apakah teman-teman punya opini atau pendapat-pendapat mengenai kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan itu saja video yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami ada di DB Media News, ada di Instagram dan juga di TikTok. Faisal pamit undur diri, sampai jumpa.